Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Yogi Prastio, merupakan peserta pelatihan dasar CPNS di instansi Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan isu-isu kontemporer yang berada di Indonesia. Isu-isu strategis kontemporer Republik Indonesia. Isu-isu strategis kontemporer merupakan suatu hal yang sedang berkembang saat ini yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang ASN, kita dihadapkan pada pengaruh yang datang dari luar ataupun dalam yang lama-kelamaan semakin mempengaruhi kehidupan berbangsa dan strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Yang pertama, korupsi. Korupsi merupakan tindakan penggelapan uang atau penerimaan uang sogok atau penyalahgunaan uang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan orang lain, perusahaan maupun negara. Tindakan korupsi sangat tidak diperbolehkan atau dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia, terkhusus aparatur sipil negara, karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai serta norma dari ASN itu. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba merupakan suatu zat yang dapat menyebabkan ketergantungan, perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan apabila digunakan dengan dosis yang berlebihan, bisa menyebabkan overdosis bahkan kematian. Dengan penyalahgunaan narkoba akan memberikan dampak yang sangat tidak baik bagi generasi penerus bangsa. Dan sebagai ASN, kita harus menghindari penyalahgunaan narkoba karena akan mengganggu kualitas kinerja kita. Yang ketiga ada terorisme dan radikalisme. Seperti yang kita dengar dan kita lihat, bahwasanya terorisme merupakan suatu tindakan yang dapat mengancam nyawa manusia, serta sering pula kita lihat dengan aksi terorisme tersebut merusak fasilitas-fasilitas umum. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat pada umumnya. Radikalisme merupakan sikap atau perilaku yang menginginkan perubahan yang dilakukan secara ekstrim dan kekerasan, namun tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Membangun kesadaran anti-terorisme dan anti-radikalisme sebagai ASN, kita harus menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam diri kita. Ikut serta berperan aktif jika negara dalam suatu ancaman. Dan selanjutnya ada money laundering, yang berarti pencucian uang, atau dalam arti luas berarti suatu tindakan atau upaya untuk menyembunyikan uang atau dana yang diperoleh dari aksi kejahatan sehingga seolah-olah tampak menjadi harta yang sah. Sebagai ASN, kita harus menjauhi money laundering dengan menanamkan dalam hati apa yang kita miliki cukup dan menjauhi sifat tamak. Selanjutnya proxy war. Proxy berarti kaki tangan. Proxy war merupakan konflik yang terjadi di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak ikut secara langsung, melainkan menggunakan kaki tangan atau proxy. Sebagai ASN, kita harus membangun anti-proxy war dalam diri kita dengan menanamkan dalam hati pentingnya bela negara yang sesuai dengan Pancasila. Dan yang terakhir adalah kejahatan mass communication yang terdiri dari cybercrime, hate speech, dan hoax. Cybercrime merupakan kejahatan dan beroperasi di dunia maya, di mana menggunakan jaringan komputer ataupun internet dan komputer itu sendiri. Contoh cybercrime diantaranya adalah membuat konten yang ilegal dan disebarkan di internet, hacking komputer orang lain. Dan selanjutnya hate speech. Hate berarti benci, speech berarti bicara. Dengan demikian,
dapat diartikan hate speech merupakan ujaran kebencian di mana bermaksud untuk memprovokasi atau mempengaruhi orang lain yang disampaikan seseorang di muka umum. Dan selanjutnya ada hoax. Hoax merupakan berita palsu atau berita yang belum tentu tentang kebenarannya. Sebagai ASN, kita harus menggunakan media sosial secara bijak. Gunakan untuk hal yang positif, serta biasakan untuk selalu cek informasi yang diterima terlebih dahulu terkait kebenaran. Selanjutnya, cara ASN menghadapi isu dan perubahan. Sebagai seorang ASN, kita harus bisa menghadapi isu dan perubahan yang ada di era global saat ini. Dengan cara, yang pertama, menumbuhkan dalam diri rasa nasionalisme yang tinggi. Dan yang kedua, bersikap jujur dan bekerja sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, bina hubungan baik dengan rekan kerja, sehingga komunikasi dengan rekan kerja berjalan dengan baik dan akan menghindari rasa stres dalam bekerja. Dan yang keempat, mengedepankan dalam hati tentang pentingnya rasa bela negara. Dan yang kelima, mengamalkan Pancasila yang merupakan dasar atau landasan negara. Dan yang terakhir, bijak dalam bersosial media. Dan yang terakhir adalah teknis menapis isu dengan USG. USG merupakan salah satu alat bantu tapisan dengan kriteria sangat USG atau tidak sangat USG. U-nya adalah urgensi, seberapa mendesak isu harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. S-nya adalah seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan G-nya adalah growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Isu-isu yang ada di lingkungan kerja adalah yang pertama, belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi terhadap masyarakat tentang program yang berada di PSBN Tuah Sakatu Padang. Dan yang kedua, masih adanya stigma di masyarakat tentang disabilitas netra yang tidak mampu berdaya di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, kurangnya inovasi dalam pelaksanaan program yang berada di PSBN Tuah Sakatu Padang sehingga program yang ada stagnan dan tidak berkembang. Jika dilihat dari isu yang berada di PSBN Tuah Sakatu Padang, maka dengan menggunakan teknis menapis isu dengan USG ada sebagai berikut. Jika dilihat dari kolom tersebut, keterangan berdasarkan skala Likert, 5 itu sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Berdasarkan range penilaian yang ada dalam metode USG di atas, maka isu utama yang harus ditindaklanjuti adalah belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi terhadap masyarakat tentang program yang ada di PSBN Tuah Sakatu Padang. Isu ini diangkat karena sangat USG, agar sistem sosialisasi yang dilakukan mengikuti perkembangan industri 4.0. Selain tetap menjangkau secara langsung dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat, media sosial dirasa penting digunakan agar mengefisiensikan waktu dan dapat dilakukan terus-menerus. Dengan anggaran dan biaya yang tidak besar, bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Hal ini berkaitan erat dengan nilai berakhlak, yaitu adaptif. Dengan mengikuti perubahan, perkembangan digitalisasi akan sangat membantu dalam mensosialisasikan program-program yang ada di PSBN Tuah Sakatu Padang. Dan semua masyarakat dalam berbagai kalangan juga dapat mengakses informasi tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini. Ayo, mari kita bijak dalam melihat isu-isu kontemporer yang berada di lingkungan kita. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.